Salam sejahtera untuk jemaat sekalian, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dalam program ibadah rumah tangga Gereja Pok Jemaat Wawondula. Saat ini saya berada di Silika Garden, Desa Lioka, tempat rekreasi miliknya Bapak Musa Sapu bersama dengan keluarga. Suatu tempat yang sangat indah. Saya baru pertama di sini. Satu tempat yang sangat menarik untuk selalu kita datang berkunjung. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk segera kita memulai ibadah kita. Mari kita men-silent HP kita masing-masing supaya ibadah kita ini boleh berjalan dengan baik. Mari jemaat Tuhan kita bersatu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdiri dan bersama-sama mari kita membaca secara responsorial Mazmur pasal 148, Mazmur pasal 148 ayat 7 hingga 14. Ayat 7 hingga 14, saya akan membacakan ayat-ayat yang terdapat pada angka ganjil, jemaat pada angka genap. Mari kita mulai. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, menyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Yang maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat pemberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan, pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua,
yang selalu setia menyertai, menjaga, melindungi ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai kita dari awal hingga selesainya ibadah ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita melakukan PKJ nomor 40, bait 1 dan 2, kasihanilah aku yang lemah. Disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami umat-Mu telah siap untuk mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami boleh dapat memahami dengan baik maksud firman-Mu. Hamba-Mu dimampukan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dan hati serta pikiran kami dengan sukacita menerima, menyimpan dengan baik akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga melalui firman-Mu ini, hidup kami ke depannya akan semakin diubahkan seturut dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita membuka Mazmur pasal 128. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Judul pembacaan kita, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu,
damai sejahtera atas Israel. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah berkat Tuhan atas rumah tangga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak ingin atau tidak rindu untuk diberkati oleh Tuhan? Tentu semua kita, semua keluarga rindu untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan saat ini, hal pertama yang ingin mau ditegaskan kepada kita, setiap keluarga Kristen, bahwa Tuhan sungguh peduli dengan yang namanya keluarga. Tuhan sungguh peduli dengan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan dapat dikatakan bahwa setiap rumah tangga telah ada berkatnya masing-masing. Tuhan telah menetapkan berkatnya bagi setiap rumah tangga. Nah, namun hal kedua yang ingin disampaikan kepada kita melalui renungan firman Tuhan saat ini adalah berkat Tuhan tidak selamanya atau identik dengan yang namanya materi. Seberapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan. Sebab kalau kita membaca bagian firman Tuhan saat ini dengan baik, maka sangat jelas di sana bahwa rupa-rupanya yang namanya berkat Tuhan itu identik dengan yang namanya rasa bahagia. Rasa bahagia. Identik dengan yang namanya kedamaian dan bahkan ketentraman. Itu tentu bisa kita lihat dalam bacaan kita pada saat ini. Nah, terkait dengan berkat Tuhan yang identik dengan yang namanya ketentraman yang dialami oleh setiap rumah tangga, itu bisa kita baca ayat Alkitabnya pada Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi berkat Tuhan, baik dari Mazmur, dari Amsal tadi, identik dengan yang namanya kebahagiaan, identik dengan yang namanya ketentraman, identik dengan yang namanya perlindungan yang Tuhan nyatakan bagi setiap rumah tangga. Nah, ada bagian firman Tuhan lain yang juga dapat kita jadikan sebagai pegangan kita untuk mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak cuma sebatas materi yang kita terima. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 5. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-18. Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Nah, jadi dari kitab Pengkhotbah tadi semakin menambah pemahaman kita tentang berkat Tuhan itu dia identik dengan apa. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 tadi, selain harta benda, kekayaan yang adalah berkat dari Tuhan, ada juga yang namanya
kuasa untuk menikmatinya, kuasa untuk menikmatinya, dan sukacita, rasa sukacita dalam menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu juga adalah berkat Tuhan, itu juga adalah karunia Tuhan. Ya, jadi dari kitab Mazmur, dari kitab Amsal, dari kitab Pengkhotbah, kita sudah semakin bisa tahu, semakin memahami bahwa berkat Tuhan itu tidak selamanya identik dengan yang namanya kekayaan harta benda. Sebab kalau berkat Tuhan hanya identik dengan ini, maka kita mengurangi apa kata firman Tuhan tentang berkat Tuhan. Ternyata berkat Tuhan juga identik dengan yang namanya rasa bahagia, rasa ketentraman, perlindungan dari Tuhan, juga kuasa untuk menikmati apa yang kita peroleh, dan juga bersukacita melalui apa yang kita nikmati dari Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita pada saat ini dari kitab Mazmur, kita juga diberitahukan bahwa berkat Tuhan juga identik dengan yang namanya istri atau suami yang selalu bisa menghasilkan, menghadirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan dalam hidup rumah tangganya. Bisa kita lihat dalam bacaan kita tadi, apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi, tanda bahwa berkat Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam rumah tangga kita. Yang pertama tadi, dari suami dan istri selalu bisa menghadirkan hal-hal yang baik dalam hidup rumah tangganya. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan dalam hidup rumah tangganya. Dan yang kedua, anak-anaknya akan bertumbuh sehat dan kuat seperti tunas pohon zaitun. Bagi anak-anak kita itu, dia tumbuh sehat tidak hanya secara jasmaninya tetapi juga rohaninya. Dan kelak sama seperti pohon zaitun, ketika dia besar menjadi tempat yang selalu dicari oleh orang, maka demikianlah anak-anak kita yang diberkati oleh Tuhan suatu saat kelak akan menjadi kebanggaan bagi kita dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah berkat-berkat yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan kepada setiap rumah tangga. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa menikmati janji-janji berkat Tuhan, jaminan berkat Tuhan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka firman Tuhan saat ini juga mau memberitahukan kepada kita satu kunci untuk bisa membuka tingkap-tingkap berkat Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Apa itu? Dalam ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kuncinya hanya satu, yaitu takutlah akan Tuhan. Nah, bagaimana contoh konkret kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan? Terkhusus disampaikan pesan ini kepada yang namanya para kepala keluarga atau para suami. Dalam nats bacaan kita tadi, memberi penekanan secara khusus bagi yang namanya laki-laki atau kepala rumah tangga. Ayatnya yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seperti apa suami atau kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan? Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang akan selalu berusaha bekerja keras untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dan dalam berusaha, dalam bekerja,
dia tidak akan menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Seorang suami atau seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan tidak akan pernah memberi makan istri dan anak-anaknya dari hasil usaha yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seberapapun hasil yang dia peroleh dari jerih lelahnya, ketika itu dilakukan, dikerjakan dengan penuh rasa takut akan Tuhan, disertai dengan rasa syukur, maka sekalipun hasil yang dia peroleh sedikit, tetapi ketika diberikan kepada keluarganya, itu akan menjadi berkat dalam hidup rumah tangganya. Sebaliknya, sekalipun dia bisa memberi banyak harta kekayaan dalam hidup rumah tangganya, tetapi dia peroleh dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka mungkin yang dia beri itu juga akan digunakan, dimanfaatkan oleh keluarganya, tetapi tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang diperoleh dengan cara seperti itu akan sama seperti kita memasukkan sesuatu di karung yang bocor. Kita memasukkan apapun di dalam karung itu selalu akan keluar. Tidak akan ada yang tersisa. Tidak akan yang bisa kita lihat dari segala jerih lelah kita. Yang kedua, karena kita berada di dekat pusat permandian, itu kalau kita mandi di laut, kita minum air laut asin. Ketika kita haus, kita minum air laut yang asin itu, apakah kita akan terhapus rasa dahaga kita? Tidak. Rasa haus itu akan semakin menyiksa kita. Maka demikianlah, berkat Tuhan yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan pernah mendatangkan rasa syukur dalam hidup kita. Akan membuat kita selalu mau, dan selalu mau. Dan menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi semua yang kita mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu melalui firman Tuhan saat ini, mari, kalau kita semua rindu, kita semua diberkati oleh Tuhan, suami, istri, orang tua, anak, keluarga kita memiliki masa depan yang baik dalam pertolongan Tuhan, kuncinya hanya satu, marilah menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Amin, firman Tuhan. Mari kita merespon firman yang telah kita dengarkan pada saat ini dengan menyanyikan PKJ nomor 172, di heningnya malam ini. Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita percaya Tuhan memberkati setiap kita
yang memberi dengan sukacita. Ada nats untuk persembahan syukur dari Lukas 20 ayat 25. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kita aminkan ya bersama-sama firman Tuhan ini. Dan sambil kita memberi persembahan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 335 ayat 1 hingga 3. Manusia yang meluku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Yang pertama akan kita dukung dalam doa keluarga Bapak Musa Sapu yang telah menerima kami untuk melaksanakan rekaman ibadah rumah tangga ini. Semoga usahanya di tempat ini dan usaha-usaha mereka di tempat yang lain Tuhan berkati, bahkan keluarga Pak Musa Sapu akan terus dilimpahi dengan segala sukacita dan berkat-berkat Tuhan lainnya. Kita juga akan mendukung dalam doa
dalam doa ini anggota jemaat kita yang sakit. Nama-namanya ada di warta jemaat yang kemarin dibacakan di ibadah hari Minggu. Tetapi ada juga yang hari ini saya terima informasi, ada Ibu Pendeta Andriana Saluhu yang sakit di Makassar. Mohon dukungan doanya, semoga Ibu Pendeta boleh sehat kembali, boleh kembali ke Wawandula. Juga Bapak Ishak Layuk yang sakit, kemudian anak Kei, anak dari Bapak Liel, yang seharusnya mengiringi dalam ibadah ini, tetapi karena sakit ia tidak bisa mengiringi. Kemudian bapak mertua atau kakeknya Dion, bapak mertua dari Ibu Ruth Yudit yang sakit di Toraja. Juga kita doakan Ibu Naomi Ranu yang akan menjalani proses persalinan. Semoga proses persalinannya boleh berjalan dengan baik. Juga Bapak Joni Mande, informasi dia sakit sakit di Rumah Sakit Vale Sorowako. Kita doakan Tuhan menolong, boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Mohon maaf ya ketika masih ada lagi yang sakit namun tidak disebutkan namanya. Kita semua percaya ya, sekalipun tidak disebutkan namanya, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan mengasihi kita semua dan akan bekerja menyembuhkan kita semua. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kami melakukan ibadah rumah tangga saat ini. Bapa, kami memohon Bapa berkenan memberkati apa yang telah kami lakukan pada saat ini. Terlebih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan yang jauh daripada kesempurnaan, biarlah Bapa yang Maha Sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terlebih biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami semua, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, semakin anak, kami akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sebab kami tahu, hanya ketika kami takut akan Tuhan, maka berbagai berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Bapa kami di sorga, berkati setiap keluarga yang ada dalam jemaat-Mu di Pokowandula. Biarlah Bapa yang akan terus menyatakan berkat-berkat-Mu, baik melalui apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, maupun kekuatan kesehatan yang baik, maupun sukacita, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup rumah tangga masing-masing. Ada rupa-rupa pergumulan yang dialami, tapi kami percaya kami memiliki Bapa dalam Tuhan Yesus yang lebih besar kuasanya dari apapun pergumulan kami. Karena itu apapun pergumulan kami mau menghadapinya, kami mau menjalaninya, bahkan kami mau mencari jalan keluarnya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan kami percaya pada waktunya semua pergumulan itu akan dapat kami lewati dengan baik karena Tuhan Yesus beserta dengan kami. Oh Bapa kami di sorga, kami mau berdoa secara khusus bagi anggota jemaat-Mu yang sakit, termasuk beberapa nama yang telah disebutkan tadi. Mari Bapa, Engkau menyatakan kuasa-Mu, sebab pada-Mu ada kuasa untuk menyembuhkan apapun penyakit yang kami alami. Kami memohonkan Bapa menyatakan kuasa itu, sehingga semua yang sakit boleh kembali dipulihkan, kembali sehat seperti sedia kala. Bapa, kami juga mau berdoa bagi umat-Mu yang sedang bersuka cita oleh karena berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami, baik pertambahan usia, baik itu kelahiran anak, keberhasilan dalam pekerjaan, hari ulang tahun perkawinan, dan berbagai berkat Tuhan lainnya yang membuat mereka bersuka cita. Kami memohon kiranya Bapa melengkapi sukacita mereka semua, dan biarlah Bapa yang terus memberkati kehidupan mereka, sehingga bukan hari ini saja mereka mampu bersuka cita, tapi dalam sepanjang kehidupan mereka, mereka boleh dapat bersuka cita hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Oh Bapa kami di sorga, kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Musa Sapu bersama dengan keluarga yang telah menerima kami bersama tim multimedia melakukan proses perekaman dalam ibadah rumah tangga saat ini. Bapak berkati usaha di tempat ini, di tempat permandian ini, biarlah boleh berkembang dengan baik. Bapak beri hikmat bagi Pak Musa sehingga usahanya ini boleh dapat berkembang dengan baik terus, dan dari dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang boleh dapat dinikmati, disyukuri. Biarlah kekuatan kesehatan, sukacita,
kebahagiaan juga dialami dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu Bapa Musa Sapu sekeluarga. Oh Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk tim multimedia yang terus bekerja keras sehingga ibadah rumah tangga boleh terus dapat dijalani dengan baik sekalipun dalam masa-masa pandemi COVID-19. Biarlah semua yang terlibat dalam tim multimedia boleh terus diberi kekuatan kesehatan terbaik sehingga boleh terus melakukan tugasnya dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa kami di sorga, pergumulan kami terkait dengan pandemi COVID-19, kami memohon Bapa menolong sehingga biarlah pada waktunya kami semua akan boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Bagi yang saudara-saudara kami yang terpapar oleh karena pandemi COVID-19, kami memohon Bapa juga menyatakan kuasa-Mu sehingga biarlah mereka boleh dikuatkan imun dan iman mereka sehingga pada waktunya mereka boleh sembuh dari virus corona. Oh Bapa kami di sorga, kami umat-Mu telah memberi persembahan, mohon Bapa berkati biarlah apa yang telah dipersembahkan akan dapat dikelola dengan baik dalam mendukung segala program baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Dan bagi setiap kami yang telah rindu untuk memberi, biarlah Bapa yang akan memperhitungkannya dan biarlah Bapa yang akan terus melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini termasuk singers, organis, biarlah Bapa memberkati pelayanan kami hari ini dan biarlah kami terus dilayakan dalam pelayanan-pelayanan seterusnya. Oh Bapa kami di sorga, kehidupan kami seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami memiliki Tuhan yang tahu segala-galanya. Dan karena itu kami berserah diri memohon tuntunan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh terus dimampukan menjalani hari-hari kami ke depan. Kami boleh mengalami segala hal yang baik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, sukacita, kebahagiaan boleh terus kami alami. Anak-anak kami akan melanjutkan kembali pendidikan mereka. Bapak terus semangat untuk Bapak memberi semangat bagi mereka sehingga mereka terus semangat untuk belajar. Terima kasih mereka boleh kembali sekolah di sekolah mereka masing-masing. Biarlah hal ini boleh terus berlanjut sehingga anak kami boleh semakin diperlengkapi melalui pendidikan mereka di sekolah masing-masing. Semua orang tua Bapak berkati dalam berbagai usaha pekerjaan, rencana-rencana kami, biarlah Bapak terus ada untuk memberkati kami selaku orang tua. Oh Bapa kami di sorga, inilah doa kami, jauh daripada sempurna, karena itu mohon sempurnakanlah. Lalu sambut dan terima kami yang berdoa, doa ini kami bawa kami naikkan, hanya di dalam satu nama yang suci dan kudus, nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melakukan PKJ nomor 288 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Inilah rumah kami. Nanti ayat yang ketiga kita berdiri. Mari kita berdiri. Lakukan ayatnya yang ketiga. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema.
Jemaat Tuhan, nats pengutusan kita dari Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki dan perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Amin firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.